Tencah dan tidak ada tanda-tanda kelainan. Namun keesokan harinya, sekelompok pria berpakaian hitam tiba-tiba datang ke desa membawa pisau baja dan membunuh siapapun yang mereka lihat. Sister, please selamatkan aku, selamatkan orang tuaku. Melihat gadis kecil malang dengan air mata di wajahnya, Ye Qingcheng merasa kasihan dan ingin membantu gadis kecil itu. Pada saat ini kartu pedang bergetar dan suara iblis kegelapan terdengar. Qingcheng, jangan menyerang. Gadis kecil ini tidak benar. Pada saat ini pisau baja menebas kepala gadis kecil itu. Gadis itu jatuh ke tanah dan kepalanya berguling ke tengah desa. Namun tepat ketika Ye Qingcheng menyesali kelambanannya, kepala gadis kecil itu bergerak. Itu hanya menunjukkan senyum yang sangat menyeramkan. Guys, mengapa kamu tidak menyelamatkanku? Kepala itu tersenyum dan berputar dengan cepat dan akhirnya gadis kecil dengan kuncir kembar berubah menjadi hantu jahat yang mengerikan dengan rambut acak-acakan. Brengsek, sangat jelek. Siebo mundur beberapa langkah. Ini adalah mekanisme ilusi. Jika Anda menyelamatkan gadis kecil itu, Anda akan terjebak dalam siklus selamanya dan terjebak dalam ilusi ini selamanya. Jika Anda membiarkannya, ia akan berubah menjadi hantu dan membunuh Anda untuk mencegah Anda meninggalkan ilusi. Sayang sekali kau bertemu denganku. Segera setelah itu kekuatan jiwa iblis kegelapan yang dahsyat bergegas menuju satu titik. Dengan 3 suara kaca pecah, desa itu akhirnya mengungkapkan penampilan aslinya. Ada kuburan di setiap desa. Dan gadis kecil dengan kuncir kuda adalah hantu jahat berambut merah. Daging dan darah gadis kecil itu pasti enak. Hantu jahat berambut merah menjilat sudut mulutnya dengan rakus. Cakar hantu jahat berambut merah berubah menjadi pedang dan menyerang seketika. Dang! Suara renyah terdengar dan Siebo benar-benar menggunakan cangkang kepitingnya untuk menghalangi cakar tajam. Kupikir itu hanya hantu jahat berambut merah kecil, tetapi tanpa diduga maksud pedang yang dipancarkannya meninggalkan bekas yang jelas di cangkang kepiting. Orang ini pasti hantu yang pernah dikubur di bawah pedang pemilik harta ilahi ini. Melihat betapa tajam ilmu pedangnya, dia pasti seorang pendekar pedang yang luar biasa. Ketika dia masih hidup setelah kematiannya, dia menjadi hantu jahat yang terkondensasi dari keinginan pedang. Iblis kegelapan berkata. Senyuman muncul di bibir Ye Qingcheng karena itu terdiri dari maksud pedang, akan mudah untuk menghadapinya. Detik berikutnya, hati pedang yin yang Ye Qingcheng diaktifkan. Hantu jahat berambut merah itu mundur selangkah demi selangkah seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Hati pedang yin yang itu sendiri adalah musuh bebuyutan pedang. Apalagi hantu jahat yang terdiri dari niat pedang ini yang merupakan musuh bebuyutan dari musuh bebuyutan. Menyaksikan hantu jahat berambut merah yang menggigil secara bertahap menghilang, Ye Qingcheng menghela napas lega. Melihat tempat aslinya lagi, banyak sekali pembudidaya pedang yang datang untuk mencari harta karun telah mati sebelum waktunya. Beberapa jiwanya tersedot pergi, beberapa kepalanya dipenggal. Singkatnya, mereka semua mati dengan cara yang sangat menyedihkan. Qingcheng, saya pikir pemilik tempat yang Anda cari ini mungkin sudah gila. Jalur iblis kegelapan. Ye Qingcheng tertegun menunggu kata-kata iblis kegelapan berikutnya. Hantu jahat berambut merah yang baru saja menghilang seharusnya adalah roh pedang yang terdiri dari maksud pedang. Namun seharusnya murni dan tanpa celah, namun berubah menjadi roh jahat yang penuh dengan roh jahat ini hanya bisa berarti bahwa tuannya dirasuki oleh roh jahat. Kemudian bumi mulai bergetar dan pepohonan bunga dan tanaman mulai berubah bentuk. Seperti mulut jurang yang besar. Tidak baik, jiwa sang guru di sini tidak stabil dan badai jiwa akan segera terjadi. Qingcheng, cepat duduk bersila jiwa 3 Anda dan saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Qingcheng dan jiwa orang lain. Ye Qingcheng secara alami mengetahui kekuatan badai jiwa. Terutama badai jiwa yang dihasilkan oleh makhluk kuat yang bahkan lebih sesat. Ye Qingcheng terlihat duduk bersila sementara iblis kegelapan dan jiwa 3 bekerja sama untuk mengangkat perisai pelindung bola berwarna-warni. Menutupi Ye Qingcheng dan yang lainnya. Segera tornado besar muncul dari tanah dan mereka yang tidak beruntung tercabik-cabik oleh tornado betapapun kuatnya kultivasi mereka. Namun, ketika tornado menyerang perisai pelindung, meskipun ada ledakan, suara robekan itu akan pulih dalam sesaat dan tidak menimbulkan ancaman bagi Ye Qingcheng dan yang lainnya. Sulin telah mengikuti Ye Qingcheng untuk waktu yang lama. Dia sudah lama terbiasa dengan duo saudara dan saudari sesat ini. Tidak mengherankan baginya untuk melihat apapun yang mereka keluarkan. Namun, orang-orang yang datang bersama mereka untuk melindungi mereka memiliki mulut ternganga seolah-olah mereka belum pernah melihat dunia sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari Putri Kaisar, Anda murah hati dalam tindakan Anda. Aku belum pernah melihat perisai pelindung sekuat ini seumur hidupku. Aku malu. Awalnya aku datang ke sini untuk melindungi sang putri, tetapi aku tidak menyangka bahwa aku akan dilindungi olehnya terlebih dahulu. Ini benar-benar memalukan. Jika bukan karena perisai pelindung, kita pasti sudah tercabik-cabik oleh badai seperti mereka. Setelah badai jiwa, semua pembudidaya pedang yang awalnya mencari harta karun di tanah menjadi abu, hanya pedang abadi yang patah yang dapat membuktikan bahwa mereka pernah berada di sini. Cepat Qingcheng, masuk ke area tengah saat badai mereda. Kita tidak bisa selamat dari banyak badai sebesar ini. Iblis kegelapan berkata dengan cemas. Bab 44 Iblis Laut Darah. Tepat ketika Ye Qingcheng sedang melewati jalan pegunungan yang berliku di bawah bimbingan iblis kegelapan. Beberapa orang dengan pakaian berwarna hijau kotoran diam-diam mengikutinya. Tidak jauh mereka adalah pembudidaya pedang dengan pakaian hijau yang dibawa oleh He Yang Tian bernama Snow. Bukankah bos itu Ye Qingcheng? Ya, itu dia. Tangkap dia dan bunuh dia. Pria berbaju hijau itu menggelengkan kepalanya.
Sekarang bukan waktunya, gadis kecil ini pasti membawa harta rahasia, kita masih harus bergantung padanya untuk menunjukkan jalan. Faktanya Ye Qingcheng dan yang lainnya sudah menemukan kelompok orang yang licik ini sejak lama. Alasan mereka mengabaikan mereka adalah karena mereka masih memiliki beberapa kegunaan untuk mereka. Melanjutkan ke depan. Kami menemukan gurun setelah melewati pemakaman. Namun pasir di gurun ini semuanya hitam dan setiap butirnya panas dan mengeluarkan bau amis yang sangat menyengat. Di tengah gurun ini terdapat sebuah kota bendera di atas kota masih berkibar dan api suar masih mengeluarkan asap tebal seolah-olah baru saja dinyalakan. Banyak orang berdiri di depan gurun ini menunggu orang pertama yang memakan kepiting. Qingcheng, pintu masuk ke level berikutnya ada di kota, hati-hati. Iblis kegelapan berkata dengan suara berat. Semuanya ikuti saya dengan saksama dan jangan terlalu jauh dari saya. Ye Qingcheng berbalik dan berkata kepada orang-orang dari istana peri Lingshuang dan negeri ajaib Tianfeng. Kelompok itu sudah yakin dengan kemampuan Ye Qingcheng dan mengangguk satu demi satu. Melihat Ye Qingcheng memimpin dalam berjalan ke gurun, ketakutan semua orang berangsur-angsur menghilang dan kerumunan bergegas maju. Kresek, kresek, kresek. Ketika semua orang menginjakkan kaki di atas tanda hitam dan merah, suara renyah seperti menggoreng kacang terdengar di bawah kaki mereka. Pasir jenis apa ini? Aneh sekali. Seseorang penasaran dan membungkuk untuk mengambil beberapa butir pasir hitam dan merah untuk mencari tahu apa itu. Ini telur serangga lari. Pria itu melemparkan pasir dan berlari menuju kota seperti orang gila. Mendengar teriakannya, yang lain juga kehilangan ketenangan dan mulai melarikan diri menuju kota. Rusler asal, saat ini. Pasir hitam bergerak deras menuju kerumunan yang berlarian seperti pasir isap. Semuanya, jangan panik, jangan menerbangkan pedangmu. Ye Qingcheng mengingatkan. Namun, masih ada beberapa orang yang tidak mendengarkan nasihat dan mengambil energi abadi untuk berencana terbang dengan pedang. Tepat ketika dia mengangkat energi abadinya, dia merasakan energi itu terkuras habis dalam sedetik berikutnya. Dia jatuh lebih dulu ke tumpukan pasir dan berubah menjadi tumpukan tulang dalam sekejap. Ini adalah serangga pemakan jiwa yang mengkhususkan diri dalam melahap esensi abadi dan energi spiritual. Ini adalah serangga jiwa kuno yang telah punah. Suara gugup Hun San terdengar. Dan dari suaranya terdengar bahwa dia juga tampak takut pada jenis serangga ini. Api King Chenguse. Suara iblis kegelapan terdengar di benak Ye Qingcheng. Kekerasan sebuah tangisan Phoenix tajam terdengar. Tubuh Ye Qingcheng berubah menjadi merah menyala dan sayap Phoenix merah menyala yang besar terbentang. Merasakan suhu yang membakar. Serangga hitam dan merah benar-benar mulai bergerak di sekitar Ye Qingcheng. Setelah melihat ini, pendekar pedang berpakaian hijau dari negeri dongeng barat memasang senyum bijaksana. Matahari sangat terik. Tinju api besar membesar dari tubuhnya. Setelah melihat ini, yang lain mengeluarkan gulungan api atau harta rahasia mereka. Gurgel, gurgel. Serangkaian suara gemericik terdengar dari bawah tanah. 3 guncangan hebat lari, itu Raja Serangga. Benar saja, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, mulut jurang yang besar muncul di kaki sebuah tim tidak jauh dari sana. Menghisap semuanya bersama pasir ke dalam perutnya. Serangga yang sangat besar ini. Sulin sangat kagum hingga dia benar-benar lupa untuk melarikan diri. Apa yang sedang kamu lakukan menunggu untuk diberikan kepada serangga? Ye Qingcheng meraih telinga Sulin dan berlari ke kota. Snow juga terkejut ketika melihat ini dan buru-buru memimpin saudara-saudaranya untuk mengikuti jejak Ye Qingcheng dan melarikan diri menuju kota. Para penyintas bergegas memasuki kota di gurun pasir, beberapa dari mereka terengah-engah, beberapa berlumuran darah dan beberapa hanya memiliki setengah dari tubuh mereka. Kenapa ada kota kosong di sini? Seseorang bertanya dengan ragu. Siapa yang tahu? Ini bukan semacam tempat suci, ini hanyalah seorang jedi, tidak ada harta karun rahasia, hanya ada niat membunuh di mana-mana. Siapa bilang bukan? Aku sangat menyesal datang ke sini. Seseorang mulai mengeluh, dan kemudian satu keluhan demi keluhan terdengar. Ye Qingcheng melihat sekeliling dan mendapati kota itu dibersihkan dengan sangat cepat, bahkan ada asap yang mengepul dari gerbang tetapi tidak ada seorang pun yang terlihat. Qingcheng, kamu harus berhati-hati di setiap langkah, tempat ini tidak sesantai yang terlihat. Tiba-tiba aroma makanan datang dari tidak jauh. Hei, siapa yang sedang memasak? Baunya sangat enak. Aroma itu membangkitkan selera makan beberapa orang. Dan banyak orang mengikuti aromanya untuk menemukannya. Tetapi kebanyakan orang hanya menunggu dan melihat apa yang terjadi karena kota ini terlalu aneh. Mereka yang pergi tidak pernah kembali untuk waktu yang lama. Tiba-tiba jeritan memilukan terdengar dari depan, berasal dari orang-orang yang tertarik oleh aroma itu. Mari kita pergi dan lihat. Saya melihat seorang pria memegang pisau baja dan memukul bahu pria lain dengan keras, membelah pria itu menjadi 2 hidup-hidup sementara dia masih berteriak bahwa itu lezat. 5 tua. Apa yang kamu lakukan itu, saudaramu 6 tua? Yang tertua dari kelompok itu maju untuk menghentikan mereka. Tetapi yang kelima tidak peduli siapa pria dengan pisau baja di tangannya dan menebas bahunya dengan keras. Pria itu tersungkur berlutut karena pisau baja. Bagaimana kamu menjadi begitu kuat? Kakak tertua berseru tak percaya ketika dia datang. Dia memiliki kultivasi tertinggi di antara beberapa orang dan telah mencapai tahap menjadi orang suci, namun saudara kelima adalah yang terlemah di antara mereka, hanya pada tahap awal kembali ke alam, namun sekarang. Satu pukulan dari saudara kelima benar-benar bisa membuatnya berlutut. Orang ini gila. Siebo menunjuk mata Lao Wu yang merah dan berkata, saat ini,
Aroma misterius tercium lagi. Aroma ini beracun, tahan napasmu. Seseorang mengingatkan. Namun aroma itu begitu kuat sehingga bahkan jika seseorang menahan napas pun, dia akan tetap keracunan dan menjadi gila. Mata orang-orang di bawah tingkat suci secara bertahap berubah menjadi merah darah dan dipenuhi dengan permusuhan. Cepat minum pilnya. Ye Qingcheng mengeluarkan beberapa pil seukuran kacang dan membagikannya kepada semua orang. Ini diserahkan kepadanya oleh Ye Changtian sebelum dia pergi. Dia mengatakan bahwa itu akan berguna, dan sekarang mereka memang digunakan. Banyak anak buah Snow juga diracun, dan mereka mengambil senjata mereka untuk membunuh Snow. Namun, saudara yang baik dari negeri dongeng barat ini tidak ragu sama sekali dan langsung membunuh orang-orang yang diracun dengan satu pedang. Ketika mereka bergegas keluar dari wewangian aneh itu, sebagian besar orang yang telah memasuki harta ilahi telah menghilang dan mereka yang mampu bertahan pada dasarnya adalah elit di atas level suci. Namun, ketika mereka berkumpul di aula mereka tidak lagi memiliki harapan untuk harta rahasia apapun. Mampu kembali hidup telah menjadi kemewahan terbesar mereka. Selama kita melewati penghalang ini, kita bisa mencapai pusat Senzang warisan. Senzang sudah dekat semuanya, bekerja lebih keras. Seorang pendekar pedang tua dengan reputasi besar berteriak dengan semangat. Namanya Jian Xiao, juga dikenal sebagai Jian Gong. Dia adalah pendekar pedang veteran yang sangat terkenal di alam Zixiao. Dengan reputasi yang bahkan lebih tinggi dari Wuming, hanya saja waktu kematiannya semakin dekat sehingga dia jarang berjalan-jalan di dunia. Kali ini, Jian Feng Senzang adalah satu-satunya kesempatannya untuk menembus batas usianya. Jadi dia akan mencobanya terlepas dari hidup atau mati. Meskipun pendekar pedang memimpin, praktisi pedang yang tersisa masih saling memandang dan tidak ada yang berani menjadi yang pertama mencobanya. Brengsek. Harta karun ilahi ini terlalu aneh, ini hanya mencoba membunuh kita semua. Jika kamu ingin pergi, silakan. Saya berencana untuk tinggal di sini untuk sementara. Benar, jika Anda ingin pergi, silakan. Banyak orang yang ketakutan dengan harta karun misterius ini dan tidak berani bergerak maju. Setelah Anda memasuki harta karun ilahi ini, Anda tidak dapat berbalik. Tidak ada tempat yang aman di... Qingcheng harus bersiap untuk meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Suara iblis kegelapan muncul di benak Ye Qingcheng. Ye Qingcheng melihat sekeliling lalu berdiri siabo. Sulin, let's ayo terus maju. Tentu saja, kelompok itu mengikuti Ye Qingcheng tanpa keluhan. Beberapa orang melangkah ke lingkaran cahaya di aula dan kemudian sosok mereka menghilang. Melihat seseorang masuk, Jian Xiao dan beberapa praktisi pedang veteran melangkah ke lingkaran cahaya pada saat yang sama. Diikuti oleh Snow dan gengnya. Pada saat ini tanah mulai bergetar hebat dan kemudian lingkaran cahaya itu menghilang. Aula yang semula sederhana dan bersahaja itu langsung berubah menjadi makam bawah tanah yang mengerikan. Namun apa yang merangkak keluar dari makam itu bukanlah hantu gentayangan biasa melainkan hantu pedang legendaris. Roh jahat yang dibentuk oleh roh pedang itu jauh lebih menakutkan daripada hantu biasa. Oh tidak, itu hantu pedang. Untuk sesaat mereka yang berlama-lama menjadi panik. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dalam memelihara, hantu-hantu pedang ini telah lama menjadi roh, dan jumlah mereka yang sangat besar membuat mereka mustahil untuk dikalahkan atau dibunuh. Tidak, saya tidak ingin mati. Tangisan memilukan datang dari jauh di bawah tanah. Dan mereka yang melewati lingkaran cahaya sekarang memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Karena di depan mereka adalah lautan darah yang tak berujung dan di tengah lautan darah itu ada hantu jahat dengan rambut acak-acakan, wajah hijau dan taring menatap mereka dengan dingin. Mata merah darah, selamat datang jiwa-jiwa lezatku. Merupakan kehormatan bagimu untuk dilahap oleh Raja Agula. Hantu jahat itu menjilat bibirnya yang jelek, dan darah merah terang terus mengalir keluar dari sudut mulutnya, membuat orang merinding di sekujur tubuh. Namun, pada saat ini, karena penindasan jiwa, semua jiwa orang gemetar tanpa sadar. Dan tubuh mereka bahkan lebih tidak mampu bergerak. Bahkan Xie Bohu memiliki tingkat kultivasi seorang kuasi suci dan sulin. Yang memiliki kekuatan pedang darah yang menangis gemetar di sekujur tubuh dengan bahu terlipat. Di antara semua orang hanya Ye Qingcheng yang memiliki hati pedang yin yang dan Snow yang memiliki api pedang matahari tidak terpengaruh oleh tekanan spiritualnya dan berdiri dengan bangga di antara kerumunan. Melihat keduanya masih berdiri, hantu jahat itu juga menunjukkan senyum main-main. Kalian berdua sangat istimewa, dan rasanya pasti sangat istimewa. Aku tidak sabar. Saat dia berbicara, gelombang mulai naik di lautan salju, dan cambuk darah di gelombang besar menyerang mereka berdua. Meskipun keduanya adalah kekuatan musuh, menghadapi cambuk darah yang menyerang, mereka memutuskan untuk bekerja sama untuk sementara waktu. Ye Qingcheng, bagaimana kalau aku dan kamu bekerja sama untuk menyingkirkan orang ini? Kata Snow. Mengingat betapa ganasnya iblis di lautan darah, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka sendirian. Bagus. Ye Qingcheng hanya menjawab dengan oke, lalu mengangkat pedang Tianfeng Ziluan dan menyerbu ke lautan darah. Ye Qingcheng. Siapa yang memiliki api Phoenix surgawi memiliki api Phoenix yang melindungi tubuhnya dan sayap Phoenix tumbuh di punggungnya dan dia terbang di atas lautan darah. Iblis laut darah mengendalikan tangan darah besar dan terus menangkap di laut darah. Pedang suci matahari. Snow adalah pendekar pedang termuda di suku kuno pada saat ini, dia juga mengeluarkan keterampilan khasnya. Pedang suci matahari. Snow terlihat mengangkat pedang api yang membara di tangannya, sinar matahari menyinari langsung ujung pedang, seluruh pedang memancarkan cahaya keemasan. Dan cahaya keemasan sepertinya membelah lautan darah menjadi dua. Namun, sekeras apapun mereka berdua mencoba, iblis lautan darah ini tampak abadi. Tidak peduli bagaimana ia dipotong-potong. Ia akan selalu kembali ke bentuk aslinya setelah beberapa saat.
King Cheng tidak ada cara lain, kekuatan jiwa orang ini terlalu kuat. Bahkan jika kalian bekerja sama, kalian tidak bisa menyakitinya sama sekali. Cari kesempatan untuk melarikan diri. Iblis kegelapan mengingatkan. Benar saja, sedetik kemudian iblis laut darah tampaknya sudah cukup bersenang-senang, dan momentumnya mulai meningkat dengan mantap. Dia sudah sangat dekat dengan alam Kaisar Agung. Dan tampaknya tidak berniat untuk berhenti. Sudah puluhan ribu tahun saya tidak bersenang-senang seperti ini dalam waktu yang lama. Sekarang aku sudah cukup bersenang-senang, ayo makan makanan yang lezat. Iblis lautan darah menari dengan gembira. Ups. Ekspresi Snow tiba-tiba berubah, dia memuntahkan seteguk darah dan berubah menjadi seberkas api dan dengan cepat melarikan diri. Orang ini akan habis-habisan jiwa 3 dan perunggu. Gunakan cara terkuatmu untuk melindungi King Cheng. Sebuah perisai pelindung keemasan terbentuk di luar tubuh Ye King Cheng yang melindungi Sulin, Siebo, dan yang lainnya. Iblis kegelapan dan Hun San memusatkan perhatian mereka seolah-olah menghadapi tantangan besar. Detik berikutnya lautan darah mengembun menjadi mulut berdarah dan bergegas ke arahnya. Klik, klik. Perisai emas itu benar-benar menunjukkan beberapa retakan di bawah invasi lubang darah. Saudara-saudara berusaha lebih keras, orang ini terlalu kuat. Iblis kegelapan itu menggertakkan giginya mengirimkan gelombang kekuatan jiwa. Akhirnya air pasang darah surut dan pulau yang awalnya ramai dengan orang-orang sekarang hanya memiliki beberapa orang di perisai emas. Gadis, kamu sangat istimewa, kamu sangat kuat, jiwamu juga sangat kuat. Aku paling suka orang dengan jiwa yang kuat. Segera setelah itu, tangan iblis besar terbentuk di lautan darah, dan tangan berdarah itu dengan erat menggenggam perisai cahaya keemasan. Klik, klik. Melihat perisai cahaya keemasan telah mencapai batasnya, beberapa orang menutup mata mereka dengan putus asa. Tuan tolong kepiting kecil sekarat. Bos besar tolong aku. Iblis kegelapan juga diam-diam menghela napas dalam hatinya bahwa serangan jiwa dengan intensitas seperti ini mungkin hanya bisa ditangani oleh bos. Jiwa lezat, aku datang. Iblis darah membuka mulutnya yang berdarah dan menelan Ye King Cheng dan yang lainnya lagi. Namun, pada saat ini, dua sosok putih tiba-tiba muncul di sampingnya. Pernahkah kamu melihat kepalan tangan sebesar gunung? Bang, terdengar suara memekakkan telinga. Sebelum iblis darah dapat bereaksi, sebuah tinju sebesar bukit yang bersinar dengan cahaya keemasan menghantam wajahnya yang terdistorsi dengan keras. Kamu mencari kematian. Iblis darah sangat marah. Dan rambut berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya menyerang Ye Changtian dan Xiao Jin. Ye Changtian hanya melambaikan tangannya dengan lembut dan pedang tajam yang terbentuk dari rambut berhenti dengan patuh di depan mereka. Pada saat ini, orang di dalam perisai cahaya keemasan telah membuka mulutnya lebar-lebar. Siebo menari dengan gembira, sementara Sulin sangat terkejut hingga tidak bisa menutup mulutnya. Apa yang terjadi? Apakah itu Ye Changtian? Atau apakah itu putra kaisar yang tidak berguna di tahap awal? Ye Changtian. Betapa sedihnya, betapa menyedihkannya, betapa seorang dewa pedang yang bermartabat berakhir seperti ini. Setiap kali Ye Changtian berbicara, dia akan mengambil langkah ke arahnya menyebabkan kehampaan bergetar dan lautan darah bergejolak. Namun, ketika dia mencapai puncak kepala iblis darah itu, dia tiba-tiba berhenti. Di mana tubuh sejati dari jiwa ini? Bunuh aku. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan... Setan darah itu meraung seperti orang gila. Namun Ye Changtian hanya bertepuk tangan ringan. Dan seluruh tubuh besar iblis darah ditekan langsung ke kedalaman lautan darah. Berhenti bicara omong kosong, Xiao Jin ada di tanganmu, minta dia untuk menyerahkan asalnya. Xiao Jin mengangkat seluruh tubuh iblis darah keluar dari lautan darah lagi dan menggantungnya di udara. Master itu perkasa, Master mengalahkannya. Siebo berteriak dari bawah. Sulin di samping sudah mulai meragukan hidupnya. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia melihat saudara Ye. Mengapa ada begitu banyak monster di sekitar mereka? Siluman darah yang membunuh orang seperti anjing jagal sebenarnya seperti anak ayam kecil di tangan orang lain dan dimanipulasi sesuka hati. Bab 45 Panacea Giok Ungu dan Raja Dewa Pedang Yi. Akhirnya di bawah siksaan Xiao Jin, iblis darah akhirnya mengungkapkan asal-usul dewa harta ilahi. Di bawah kendali iblis darah, pusaran besar muncul dari tengah lautan darah. Ye Changtian melambaikan lengan bajunya. Dan Ye King Cheng dan kelompoknya tanpa sadar terbang menuju kedalaman pusaran air. Xiao Jin berbalik dan melihat iblis darah yang gemetaran dengan jijik lalu berbalik dan mengikutinya. Akan mudah baginya untuk membunuh iblis darah. Tetapi dia takut iblis darah akan mengotori pakaiannya, jadi dia tidak mengambil tindakan. Kerumunan itu sampai di dasar lautan darah. Sebenarnya ada dunia kecil yang tersembunyi di sini, tetapi dunia ini sangat sunyi. Tak bernyawa dan tanpa kehidupan sama sekali. Beberapa dari mereka berjalan maju dan di ujung jalan muncul 4 pilar batu misterius yang diukir dengan rune. Di bawah pilar batu, jiwa yang acak-acakan terkunci dengan rantai tebal. Jika diperhatikan dengan saksama, jiwa itu tampak agak mirip dengan iblis darah. Jiwa itu sudah lemah dan kekuatannya berfluktuasi. Dilihat dari stabilitas jiwa, dapat dilihat bahwa kekuatan jiwa orang ini tidak kurang dari kekuatan iblis darah di luar. Dan bahkan jauh lebih kuat darinya. Saudara, mungkinkah dia? Ye King Cheng menunjuk orang yang dirantai ke pilar batu dan berseru. Ye Changtian mengangguk. Ye She adalah guru Jian Chen Wang Yi. Juga dikenal sebagai dewa pedang bebas dan mudah, sayangnya dengan kekuatan jiwa saat ini bahkan jika kita menyelamatkannya, dia tidak bisa meninggalkan dunia ini.
Seolah-olah dia telah mendengar percakapan antara Ye Qingcheng dan Ye Changtian. Wang Yi perlahan membuka matanya. Apakah kamu melihat? Sebuah suara lemah keluar dari mulut Wang Yi. Ya, kami datang ke harta ilahi Jianfeng hanya karena kami menyetujui permintaan Jian Chen. Harta karun. Wang Yi terdiam sejenak lalu tersenyum pahit seolah mengingat sesuatu. Apakah dia baik-baik saja? Wang menatap Ye Qingcheng dengan mata kehidupannya yang penuh perubahan. Dia baik-baik saja. Dia sekarang menjadi penguasa pulau wilayah pedang dan menjalani kehidupan yang sangat bahagia. Sebelum Ye Qingcheng bisa menjawab, Ye Changtian menjawab duluan tetapi jawabannya sedikit mengejutkan Ye Qingcheng. Bagus-bagus. Kalau begitu aku tidak akan menyesal. Pada saat ini Dewa Pedang yang perkasa benar-benar meneteskan air mata. Ketika Chener dan aku melakukan perjalanan melalui dunia yang tak terhitung, apa yang paling kami sukai adalah berjuang untuk keadilan yang menyebabkan kami memprovokasi beberapa kekuatan yang kuat. Ketika kami melewati alam Zixiao, kami dikepung oleh beberapa kekuatan yang kuat. Mereka menyerang Chener dan sayangnya tubuhku hancur dan Chener juga meninggalkan alam Zixiao. Dengan tingkat kultivasiku, tidak masalah bahkan jika aku kehilangan tubuh dewaku tetapi orang yang menyerangku menggunakan teknik paling kejam di dunia, teknik melahap jiwa secara bertahap. Jiwa saya yang rusak tidak hanya tidak menjadi lebih baik tetapi menjadi lebih buruk, namun saya tidak bisa meninggalkan alam malam ungu tanpa tubuh fisik pada saat itu. Dan jiwa saya menjadi semakin lemah, oleh karena itu saya hanya bisa menyiapkan penyimpanan kekuatan jiwa di puncak pedang menunggu orang yang ditakdirkan untuk datang dan mewarisi jubah saya dan membantu saya menemukan Chener. Tapi aku tidak pernah menyangka. Setelah mengatakan ini, Wang Yi tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Ketika saya selesai membangun semuanya, iblis jiwa pemakan pedang menemukan celah dan menyelinap masuk. Ye Changtian sedikit mengernyit. Xiao Jin berkata dengan terkejut. Iblis jiwa pemakan pedang. Jenis iblis pedang yang sangat ganas yang memakan roh pedang. Benar sekali, mereka adalah pembudidaya pedang jahat yang menyerahkan tubuh fisik mereka untuk mencapai transendensi tertinggi. Mereka secara eksklusif memakan roh pedang. Dan merupakan musuh bebuyutan roh kita. Meskipun aku tidak dalam kondisi prima saat itu, aku tidak menganggapnya sebagai iblis jiwa pemakan pedang belaka. Serius tak terduga seiring waktu lukaku tidak bisa disembuhkan. Dan dia menjadi lebih kuat dengan menyerap energi dari tubuhku setiap hari hingga suatu hari dia naik tingkat menjadi iblis darah menciptakan lautan darah tak berujung. Menggunakan harta ilahiku sebagai umpan dan memancing banyak kultivator pedang untuk datang dan mencari harta karun agar dia bisa menyerap energi dan jiwa pedang mereka. Karena kamu bisa menemukanku. Kurasa kamu pasti sudah membunuh binatang buas itu. Pada titik ini Xiao Jin menggaruk kepalanya dengan canggung dan berkata dengan malu. Yah, saya pikir dia kotor jadi saya tidak membunuhnya. Wajah semua orang tiba-tiba menjadi pucat. Bukankah orang-orang di luar dalam bahaya, Wang Yida? Xiao Jin menggelengkan kepalanya dan tidak banyak orang di luar kecuali orang dari tanah ajaib barat ini yang takut mati dan mencintai hidup. Tidak ada yang akan merasa kasihan jika dia mati. Wang Yisheng telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ketika dia melihat orang-orang itu dan menghela nafas, dia tahu bahwa orang yang tidak beruntung di luar pasti memiliki dendam dengan orang-orang ini. Gadis kecil, kemarilah. Wang Yi melambaikan tangan transparan lamanya kepada Ye Qingcheng. Jika saya tidak salah, gadis kecil itu seharusnya memiliki hak hati pedang yin yang. Ye Qingcheng mengangguk. Wang Yi tiba-tiba tertawa. Lumayan sebagai dewa pedang aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan memiliki penerus yang begitu hebat sebelum aku mati. Siapa namamu gadis kecil? Nama saya Ye Qingcheng. Apakah kamu bersedia menjadi penerusku? Ada sedikit harapan di mata Wang Yi yang gelap dan penuh perubahan. Ye Qingcheng melirik Ye Changtian dan kemudian mengangguk setuju. Saya bersedia. Wang Yi dipenuhi dengan sukacita ketika mendengar Ye Qingcheng mengucapkan 3 kata ini. Qingcheng murid baikku, sekarang aku akan mengajarimu semua yang telah kupelajari sepanjang hidupku. Ayo santai. Wang Yi tiba-tiba terbang ke udara. Hal ini menyebabkan banyak lantai besar yang tebalnya lebih dari 1 meter bergemerincing. Detik berikutnya, cahaya keemasan keluar dari tangannya. Ketika cahaya keemasan menyentuh dahi Ye Qingcheng, ia berubah menjadi cahaya keemasan dan menyatu ke dalam tubuh Ye Qingcheng. Pada saat ini, Wang Yi sepertinya telah melepaskan semua bebannya, dan tubuhnya dengan cepat meredup. Qingcheng, jaga Chener baik-baik untukku. Waktuku sebagai guru telah berakhir. Aku tidak akan bisa lagi menemanimu menjelajahi dunia. Sosok Wang Yi menjadi semakin redup. Ye Qingcheng menatap Ye Changtian. Dia tahu bahwa sekarang mungkin hanya saudara laki-lakinya yang misterius yang dapat mencegah Wang Yi meninggal. Saudara, karena aku telah menerima warisan Dewa Pedang. Wang Yi adalah tuanku. Tolong selamatkan tuanku. Ye Qingcheng memohon. Ye Changtian merasa melankolis. Dia selalu menanggapi permintaan Ye Qingcheng, dan kali ini tidak terkecuali. Xiao Jin, jangan lari sini. Ketika Ye Qingcheng meminta bantuan Ye Changtian, Xiao Jin merasa ada yang tidak beres dan perlahan meninggalkan pandangan Ye Changtian. Aku ingat aku pernah memberimu panacea giok ungu. Benda itu sepertinya tidak berguna bagimu. Mengapa kamu tidak memberikannya kepada Wang Yi terlebih dahulu? Bagaimanapun dia adalah guru Qingcheng. Mulut Xiao Jin berkedut dan dia sangat tidak rela. Kamu terdengar baik, namun pil giok ungu serbaguna adalah obat ilahi langka yang dapat langsung memperbaiki jiwa yang rusak dan menyublimasikan serta memadatkannya. Bahkan di alam dewa, itu adalah sesuatu yang diperjuangkan oleh kekuatan-kekuatan besar. Bagaimana bisa kamu memberikannya begitu saja? Melihat Xiao Jin ragu-ragu dan agak enggan.
Ye Qingcheng menoleh ke arah Xiao Jin. Kakak Xiao Jin, tolong selamatkan guruku. Suara lembut Ye Qingcheng langsung meruntuhkan pertahanan Xiao Jin. Oke, itu sangat mudah. Meskipun Xiao Jin merasakan sakit di hatinya, dia tetap mengeluarkan pil panacea giok ungu. Sebuah pil yang terbungkus cahaya keemasan muncul di telapak tangannya. Karena Wang Yi pernah menjadi dewa pedang, dia secara alami dapat merasakan sifat luar biasa dari cahaya keemasan itu. Ini Shen Yuan, apakah kamu dewa? Kata-kata Wang Yi menyegarkan pemahaman Sulin tentang saudara kandung Ye. Ternyata orang yang mengikuti Ye Changtian dengan malu-malu setiap hari sebenarnya adalah dewa. Untungnya kamu bertemu denganku dan bos. Jika tidak, bahkan jika Tuhan yang sebenarnya ada di sini, akan sulit untuk menyelamatkan hidupmu. Wang Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Ye Changtian yang peduli pada Ye Qingcheng dan bahkan lebih terkejut. Itu artinya, kakak laki-laki jelek ini bosnya bahkan lebih hebat darinya. Di bawah kendali Xiao Jin, eliksir giok ungu berubah menjadi ribuan cahaya ungu dan menyatu ke dalam jiwa Wang Yi yang akan menghilang. Jiwa Wang Yi berangsur-angsur mulai mengeras dan tubuhnya mulai muncul. Wang Yi merasakan perasaan terpenuhi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat lengan dan anggota badan yang muncul di depan matanya sedikit demi sedikit Wang Yi membuka mulutnya karena terkejut. Sebenarnya aku memadatkan tubuh fisik. Kau tahu, agar jiwa memadat menjadi entitas fisik, dibutuhkan ratusan ribu tahun paling cepat dan ratusan juta tahun paling lama, dan selama proses ini ia harus terus-menerus melahap jiwa spiritual untuk memperkuat dirinya sendiri untuk melakukannya. Namun, sekarang Wang Yi memadat menjadi tubuh fisik setelah hanya meminum satu pil. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Betul sekali, pil jade ungu All Spirits ini adalah ramuan yang dapat menyublimkan jiwa bahkan di alam dewa. Ini adalah sesuatu yang diperebutkan oleh semua kekuatan teratas. Jika bukan karena adik perempuanku, aku tidak akan mengeluarkannya. Xiao Jin berkata dengan sedikit emosi. Setelah Xiao Jin mengatakan ini, Ye Qingcheng juga menyadari sifat luar biasa dari pil ini. Wajahnya memerah dan dia merasa sedikit malu. Meskipun dia pernah menjadi Kaisar Tianfeng, dia belum pernah melihat obat ajaib ini. Sejak dia bertemu dengan saudara misterius ini, orang-orang yang dia temui lebih mesum dari yang terakhir. Kadang-kadang dia merasa bahwa hidupnya diatur oleh orang lain. Oke. Jangan kesal, paling buruk aku bisa memberimu yang lain, nanti itu hanya pil. Ye Changtian mengatakannya dengan ringan. Mata Xiebo langsung berbinar, dia memeluk bahu Ye Changtian dan mulai bertingkah genit. Bos, aku juga mau. Digendong oleh pria kekar, Ye Changtian menendangnya. Pergi dari sini, jika kau mendekatiku lagi aku akan memukulmu begitu keras hingga kau tidak akan pernah terlahir kembali. Apa kau percaya itu? Xiebo dengan malu-malu bersembunyi di belakang Xiao Jin. Namun, pada saat ini tubuh Wang Yi sudah mengembun. Dan kultivasinya hanya pulih ke alam Raja Suci. Meskipun dia hanya berada di level Raja Suci, Wang Yi masih sangat bersemangat. Kamu tahu, dengan tingkat kerusakan jiwanya, itu hampir menghilang ke udara tipis. Mampu memadat menjadi entitas fisik dan mempertahankan tingkat kultivasi Raja Suci sudah merupakan berkat besar baginya. Plop, Wang Yi berlutut di depan Xiao Jin. Ite Kingswear, dengan hati saya bahwa saya akan mengikuti Anda selamanya. Jika Anda melanggar sumpah ini, Anda akan dihantui oleh setan dan jatuh ke jurang selamanya. Wang Yi berlutut benar-benar membingungkan Xiao Jin. Kamu adalah majikan adik perempuanku. Jika aku menerimamu, aku pasti akan dikuliti hidup-hidup. Xiao Jin dengan cepat melompat menjauh, dia tidak akan pernah berani melakukan hal seperti itu yang akan mengacaukan generasi. Wang Yiyu tidak perlu seperti ini. Anda adalah Master Qingcheng dan kita adalah satu keluarga. Selama Anda bisa mengajar Qingcheng dengan baik, pil dan sebagainya tidak akan menjadi masalah. Ye Changtian berbicara saat ini. Suara perkelahian terdengar dari lautan darah di atas. Snowu yang melarikan diri melihat bahwa lautan darah telah kembali tenang dan iblis darah telah pingsan di lautan darah. Dia berpikir bahwa dia dan Ye Qingcheng terluka sehingga dia ingin mengambil keuntungan dari situasi tersebut dan mendapatkan beberapa keuntungan dengan mengalahkan iblis darah. Meskipun secara tak terduga iblis darah terluka parah dan hubungan jiwanya dengan Wang Yi terputus. Kemampuan dirinya sendiri masih sangat kuat. Salju datang untuk memprovokasinya dan iblis darah yang sudah marah. Menggunakan gerakan membunuh di setiap langkah melampiaskan semua, namun sebagai pendekar pedang terkuat dari suku sebelumnya. Keterampilan Snow tentu saja tidak bisa diremehkan, keduanya bertarung bolak-balik tanpa menyerah. Kau pengecut, aku rasa kau sebaiknya menyerah saja dan menjadi bagian dariku. Iblis darah berkata dengan dingin, dan lautan darah yang tak berujung bergulung. Salju tidak begitu tenang, meskipun tak satu pun dari mereka dapat melakukan apapun kepada yang lain sekarang. Iblis darah memiliki lautan darah untuk mengisi kembali energi dan memulihkan kekuatan spiritual setiap saat, sementara salju hanya dapat mengonsumsinya dan tidak dapat memperoleh pengisian kembali. Hanya masalah waktu sebelum dia dikalahkan. Jadi Snow mulai menegosiasikan persyaratan dengan iblis darah. Iblis darah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Snow, kau membimbing saya untuk menemukan harta karun rahasia para dewa dan saya akan menemukan cara untuk membiarkanmu keluar. Dunia luar yang indah. Dengan Bloodfoot dan jiwa tanpa akhir untuk Anda nikmati. Blood Demon sedikit bersemangat. Ada dua dewa kuat di bawah tanah yang tidak bisa dianggap enteng. Akan lebih baik jika dia bisa melarikan diri. Oke, kamu buka jalan keluarnya dulu, dan aku akan memberitahumu di mana harta karun itu berada.
Begitu iblis darah selesai berbicara, jalan yang lurus dan tenang muncul di tengah lautan darah. Jalan ini mengarah langsung ke puncak Jianfeng, dan lautan darah tak terbatas muncul tepat di depan bos besar yang menjaga di luar puncak Jianfeng. Iblis darah sangat gembira ketika melihat ini. Oke Snow. Kamu benar-benar dapat dipercaya dan benar-benar membuka jalan ke dunia luar. Harta karun ilahi ada di dasar lautan darah. Kamu bisa pergi dan mengambilnya sendiri. Aku pergi sekarang. Iblis darah secara langsung mengendalikan lautan darah tak terbatas dan akan keluar dari dunia kecil Shenzang. Di pintu masuk puncak pedang, bau berdarah menyerbu ke arah mereka, langsung menjatuhkan beberapa murid dengan kultivasi rendah ke tanah. Oh tidak, ini iblis darah, cepat pasang formasi untuk menyegel pintu keluar. Saat ini, tidak peduli kekuatan apapun itu, karena menyangkut keselamatan alam Zixiao, mereka semua telah memobilisasi cara paling ampuh yang mereka bisa. Sialan salju, dia benar-benar berkolusi dengan iblis darah untuk menjadi musuh seluruh umat manusia. Ye Zhengfeng menggertakkan giginya saat dia melihat He Yang Tianyang berkeringat deras. He Tianyang, salju berasal dari aliansi negeri ajaib barat Anda harus memberi semua orang penjelasan. Betul sekali jika aliansi negeri dongeng barat, jangan salahkan kami karena mengeroyokmu hari ini jika kamu tidak memberi kami jawaban yang memuaskan. Pada saat ini He Yang Tian juga mengutuk dalam hatinya. Salju, bahkan jika kamu ingin melepaskan iblis darah, kamu harus melakukannya secara diam-diam. Kamu telah menjadi musuh publik seluruh dunia. Bagaimana aku bisa mengakhiri? Bagaimana aku bisa melindungimu? Semua orang masalah salju adalah masalah yang terlalu tua untuk dilihat dengan jelas oleh aliansi negeri ajaib barat kita. Kami pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan untukmu. Saat dia berbicara, He Tianyang mengeluarkan harta rahasia dalam bentuk gulungan. Ini adalah senjata ilahi yang diperoleh dari rumah harta klan dahulu, peta air musim gugur dahulu. Awalnya dimaksudkan untuk digunakan untuk menghadapi Ye Qingcheng dari negeri ajaib Ling Xuang. Tetapi tanpa diduga itu akan digunakan pada bangsa sendiri terlebih dahulu. He Tianyang dengan enggan membuang lukisan air musim gugur dari masa lalu, hanya untuk melihat gulungan itu terbuka di udara. Pepohonan di lukisan itu tampak menjadi hidup. Dengan cabang dan daun bergoyang tertiup angin. Namun, saat ini, iblis darah yang tidak menaruh curiga sedang bersenandung kecil dan menunggangi lautan darah saat dia berjalan melalui lorong. Dia tidak tahu bahwa yang menunggunya adalah sekelompok orang besar yang 100 kali lebih menakutkan daripada Snow. Bab 46 Kitab Pedang Naga dan Phoenix. Ketika Snow menghadapi serangan dari orang-orang besar di seluruh dunia, Ye Changtian telah membawa Wang Yi dan yang lainnya diam-diam menuju domain pedang. Pada saat ini Snow tidak tahu bahwa iblis darah telah pergi melalui lorong. Dengan gembira dia masih mencari ke dasar lautan darah. Dalam hatinya harta ilahi akan segera menjadi miliknya. Saat ini dia tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Namun di dasar lautan darah, selain dari 4 pilar batu besar dan beberapa rantai besar, hanya ada kehancuran. Sialan iblis darah, kau berani berbohong padaku. Snow yang marah bergegas keluar dari lautan darah dan langsung menuju iblis darah. Aku kebetulan melihat iblis darah pergi dari lorong itu. Lorong Shenzang terbuka. Snow tertegun sejenak. Dia pikir sudah waktunya untuk meninggalkan. Tanpa peduli tentang apapun, Snow segera mengejarnya di sepanjang lorong. Tanpa perlu menyebabkan masalah bagi iblis darah, dia terbang langsung melewati iblis darah dan menuju pintu masuk lorong. Jika iblis darah diizinkan melarikan diri melalui lorong, dunia akan berada dalam kekacauan. Hei, Snow, terima kasih saudaraku yang baik. Tidak hanya iblis darah tidak menghentikannya, tetapi dia sangat berterima kasih kepadanya dan bahkan memperlakukannya sebagai saudara. Brother, siapa sih saudaramu itu? Meskipun Snow bingung, dia tidak peduli tentang apapun lagi. Ketika dia hendak bergegas keluar dari lorong, dia mulai berteriak sekuat tenaga. Cepat iblis darah akan keluar. Cepat segel jalan itu. Salju sekarang terlihat seperti pahlawan yang telah memberikan kontribusi besar bagi dunia. Namun, para petinggi di luar sama sekali tidak mempercayai keterangan aktor yang hebat. Dia jelas berkolusi dengan iblis darah dan menggunakan harta rahasia untuk membuka jalan. Sekarang dia berpura-pura menjadi orang baik. Karena kamu meminta ini, kami akan mengabulkan permintaanmu. Orang-orang besar itu mengubah segel tangan mereka dan memperkuat segel penghalang di pintu masuk lorong lagi. Ketika Snow tiba di pintu masuk lorong, dia terkejut dengan pemandangan di depannya. Dia melihat orang-orang besar dari semua pihak berkumpul di luar lorong, tetapi mereka semua menatapnya dengan marah. Lebih penting lagi, pintu masuk ke lorong itu tertutup rapat oleh segel yang tak terhitung jumlahnya. Jenderal Helet, bantu aku, iblis darah akan segera datang. Salju melihat ke belakang dengan cemas. Iblis darah semakin dekat dan dekat dengannya. Namun, He Tianyang tidak berani bergerak sekarang. Mata yang tak terhitung jumlahnya sedang mengawasinya. Aku mungkin akan dimasukkan ke dalam lorong untuk berdansa dengan iblis darah. Salju, aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti itu. Penguasa wilayah pasti buta untuk memilihmu. He Tianyang menunjuk hidung Snow dan mengutuk gah. Apa yang terjadi? Snow tertegun sejenak oleh tuduhan He Tianyang. Kamu berkolusi dengan iblis jahat untuk menganiaya alam Zixiao. Kamu adalah musuh besar alam Zixiao. Kamu masih ingin keluar. Sebaiknya kamu mengurungkan niat ini. Untuk mengungkapkan keadilannya, He Tianyang mengutuk Snow dengan seluruh semangatnya. Mata Snow mengungkapkan niat membunuh, dan dia berbicara dengan kasar kepada He Tianyang. He Tianyang, jangan lupa bahwa aku tidak berada di bawah komandomu jika terjadi sesuatu padaku. Kamu tidak akan bisa menjelaskan kepada putra Tuhan.
Snow berdiri dengan bangga seolah-olah dia tidak peduli dengan identitas He Tianyang sebagai jenderal abadi sama sekali dan mulai berdebat dengannya. Kamu percaya pada kebijaksanaan putra Tuhan, dia pasti tidak akan mempersulit saya karena kamu seorang pengkhianat yang berkolusi dengan iblis jahat. Faktanya, He Tianyang juga sangat khawatir. Bagaimanapun, Snow ditugaskan oleh kekuatan misterius itu dan identitasnya agak istimewa. Karena kamu tidak baik, jangan salahkan aku karena tidak adil. Saat dia selesai berbicara, pola matahari di dahi Snow perlahan muncul. Dan kemudian auranya tiba-tiba berubah dan seluruh tubuhnya terbakar api. Pedang hijau sepanjang 3 kaki di tangannya juga dilalap oleh api dan mengembun menjadi pedang menyala-nyala. Inilah wujud aslinya. Mantan kebanggaan klan pendekar pedang salju. Pada saat ini iblis darah perlahan datang di belakangnya. Pada saat ini, iblis darah sangat terharu karena saudaranya bergegas ke garis depan untuknya. Snowmi saudara baik. Kita berdua pasti akan menerobos penghalang dan melarikan diri bersama, percayalah padaku. Setelah mengatakan itu, iblis darah juga memadatkan lautan darah untuk membentuk pedang darah. Awalnya itu adalah iblis yang terkondensasi dari niat pedang yang tak terhitung jumlahnya, meskipun tidak lagi memiliki asal-usul dewa pedang wangi, kultivasinya sendiri juga sangat tinggi setara dengan orang suci abadi. Bersama dengan Snow dari mantan klan, kekuatan yang diberikan oleh keduanya bahkan lebih dahsyat. Namun di luar lorong, semua orang terkejut dengan perubahan Snow. Snow ini bukan dari alam Zixiao. Dia dari luar iblis ekstrateritorial Realman. Kita tidak boleh membiarkannya pergi. Dia sebenarnya adalah iblis dari luar alam. Untuk sesaat semua orang waspada. Khawatir Snow akan menerobos penghalang. Alam Zixiao terletak di sudut alam semesta. Ia miskin dan terbelakang di seluruh dunia peri dan dianggap sebagai hutan belantara. Orang-orang dari luar alam telah datang ke alam Zixiao di masa lalu. Tetapi mereka hampir menyebabkan kehancuran alam. Oleh karena itu, orang-orang dari alam Zixiao menjadi ketakutan ketika mereka melihat orang-orang dari luar alam. Tepat ketika Gunung Wanji berada dalam keadaan gempar. Ye Changtian dan rombongannya masih tiba di domain pedang dengan tenang dan tanpa suara. Kondisi Master Jian Chen tidak optimis. Setelah memasuki domain pedang, Ye Qingcheng mengatakan yang sebenarnya kepada Wang Yi. Wang Yi menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit sebenarnya. Aku sudah tahu itu, bahkan aku hampir menghilang, apalagi Chener dia juga terluka parah. Bagaimana dia bisa menjalani kehidupan yang nyaman? Rombongan tiba di kota Jianhuang yang sedang dibangun kembali saat ini dengan banyak sekali pengrajin menaiki pedang terbang yang datang dan pergi. Sebelum Ye Changtian dan yang lainnya mendarat, seluruh pulau pedang mulai bergetar sedikit. Sepertinya Jian Chen merasakan kehadiran Wang Yi. Qingcheng, kamu kembali. Kaisar pedang menghampiri mereka, dan ketika dia sampai di sisi Ye Qingcheng, matanya tertuju pada Wang Yi sejenak. Hanya dalam sesaat, hati pedang Kaisar pedang mulai gelisah. Niat pedang yang begitu murni. Kaisar pedang menghela napas diam-diam. Orang asing ini benar-benar memiliki roh pedang yang bahkan lebih halus daripada Ye Qingcheng. Oke, berhenti menatapku, aku memiliki tubuh roh pedang. Kamu tidak bisa dibandingkan denganku, Crab Wave berkata sambil terkekeh tubuh roh pedang. Kaisar pedang Wutan sangat terkejut. Dan dia bahkan lebih terkejut ketika dia melihat tingkat kultivasi Wang Yi. Umumnya tubuh roh pedang terbentuk setelah bertahun-tahun ditempa dan karena kendala waktu. Tubuh roh pedang biasanya memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Tubuh roh pedang seperti milik Wang Yi, yang berada di tingkat Raja Suci, hanyalah keberadaan langka dan tertinggi di dunia. Saudara, ini adalah Guru Jian Chen, guru keduaku, guruku tidak akan marah. Kanan. Ye Qingcheng berkata dengan sedikit malu setelah semua, dia sudah memiliki seorang master. Meskipun dia belum pernah bertemu dengannya, ternyata Dewa Pedang yang telah tiba silakan masuk dengan cepat. Kemudian Wu Tian menatap Ye Qingcheng lagi. Sanshan tersenyum. Tuanmu Anda adalah Jian Chen, sekarang Anda telah menerima tuannya sebagai tuan Anda, dia pasti tidak akan keberatan. Di makam pedang inti Pulau Jian. Sejak Jian Chen yang sangat lemah melihat Wang Yi. Seluruh pulau pedang meraung kegirangan dan Jian Chen bergegas ke pelukan Wang Yi seperti anak yang lama hilang kembali ke pelukan ibunya. Tuan Chener akhirnya menunggumu. Tangan Wang Yi gemetar saat dia membelai tubuh Jian Chen yang tembus cahaya. Chener Yu telah menderita begitu banyak selama bertahun-tahun. Tidak pahit, tidak pahit. Bisa melihat guruku sebelum aku mati adalah keinginanku. Karena dia terlalu bersemangat. Tubuh Jian Chen hampir ambruk beberapa kali dan Xiao Jin yang mengambil tindakan untuk menstabilkan jiwanya. Tuan Chener tidak bisa menemanimu berkeliling dunia dengan pedangmu lagi. Tolong jaga dirimu baik-baik. Tubuh Jian Chen perlahan mulai menjadi ilusi. Plop, Wang Yi berlutut di depan Ye Changtian. Yang mulia, aku tahu Anda orang yang kuat, tolong selamatkan Chener, aku bersedia memberikan tubuh roh pedangku padanya. Mata Sulin hampir keluar. Apa yang terjadi Dewa Pedang, apakah kamu berlutut kepada orang yang salah? Dewa Agung ada di sana. Namun Ye Changtian berbicara dengan lembut. Tubuh Jian Chen terbuat dari niat pedang. Selama dia menemukan pedang untuk menempel padanya, dan tubuh roh pedangmu membawanya bersamanya, dia akan menyerap niat pedang darimu dan dia akan segera pulih. Xiao Jin juga mengangguk setuju.
Apa yang dikatakan bos itu benar, tetapi Jian Chen tidak mungkin menempel pada pedang abadi dalam kondisinya saat ini. Dia hanya bisa menempel pada pedang kayu sekarang. Wang Yi sangat gembira. Tidak masalah selama Jian Chen tidak menghilang, tidak masalah bahkan jika itu adalah pedang kayu. Ye Changtian mengangguk tanpa suara. Senjata-senjata ilahi dunia itu bagus, tetapi bagi seorang kultivator pedang, hanya pedang yang dia bawa bersamanya dan dipelihara dengan pikirannya sendiri adalah pedang ilahi sejati, bahkan jika penampilan aslinya adalah pedang kayu. Jian Chen dan Wang Yi bersatu kembali dan misi Ye Qingcheng selesai dengan sempurna. Jian Chen juga memberi Ye Qingcheng cincin penyimpanan berbentuk pedang hitam yang berisi senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Eliksir dan harta karun yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Di antaranya adalah batu ilahi void, salah satu bahan untuk menyegel kehampaan. Qingcheng, aku akan berubah menjadi roh pedang dan berlatih lagi. Cincin ini adalah kunci untuk mengendalikan pulau pedang. Dengan ini, kamu akan menjadi pemilik baru pulau pedang. Kitab kanon pedang kehidupan mengambang yang aku janjikan juga ada di dalam cincin itu. Ada juga beberapa barang yang telah kukumpulkan selama bertahun-tahun yang akan kuberikan kepadamu mulai sekarang. Pulau pedang akan diserahkan kepadamu dan Wu Tian. Setelah Jian Chen menjelaskan semuanya, dia mengubah dirinya menjadi pedang kayu. Sejak saat itu, pedang kayu ini menjadi tidak terpisahkan dari Raja Dewa Pedang. Pada malam hari, Ye Qingcheng gelisah dan berbalik di tempat tidur. Menurut waktu, dia telah meninggalkan alam Feng Xian selama 18 tahun. Menurut watak An Feng, dia pasti mati-matian mencari dirinya sendiri dalam 18 tahun ini. Mungkin dia sudah menemukan alam Zixiao, tetapi dia menghancurkan susunan teleportasi ketika dia pergi tahun itu. Yang menunda waktu. Ye Qingcheng merasa bahwa dia tidak bisa lagi duduk dan menunggu kematian meskipun dia memiliki saudara laki-laki yang misterius dan tak terkalahkan. Dia masih merasa bahwa dia harus membalaskan dendam negara dan permusuhan keluarganya sendiri. Jadi dia menjadi gelisah dan memutuskan untuk pergi ke saudara laki-lakinya untuk membicarakan pemikirannya. Bang bang bang, terdengar ketukan renyah di pintu. Sepertinya Ye Changtian sudah tahu bahwa Ye Qingcheng akan datang. Dan dia sudah menyiapkan teh di kamar dan menunggunya. Ada apa? Duduk dan bicara perlahan. Ye Qingcheng duduk tanpa ragu-ragu. Meneguk teh dan kemudian berbicara. Saudara, aku ingin membentuk tim pendekar pedang abadi. Ye Changtian mengangguk sambil menyesap tehnya. Ceritakan padaku apa yang kau pikirkan. Ye Qingcheng meletakkan cangkir teh di tangannya dan mulai berbicara kepada Ye Changtian. Aku ingin membentuk tim yang terdiri dari 20 pendekar pedang abadi sebagai kartu truf rahasiaku. Aku ingin tim ini menjadi yang terbaik dalam hal sumber daya dan keterampilan. Aku ingin mereka menjadi kultivator terbaik di alam langit ungu dan mereka bahkan dapat mengalahkan 100 musuh dari luar domain. Setelah mendengarkan perkataan Ye Qingcheng, Ye Changtian tersenyum dan mengeluarkan sebuah buku catatan kecil. Tertulis di sana 4 karakter besar kitab pedang naga dan Phoenix. Setelah membaca beberapa halaman, Ye Qingcheng sangat terkejut. Meskipun kanon pedang naga dan Phoenix sederhana untuk dipraktikkan, itu sama sekali tidak kalah dengan kanon pedang kehidupan mengambang yang baru saja diperolehnya. Bahkan, kombinasi naga dan Phoenix bahkan lebih kuat daripada Floating Life Sword Cannon. Terlebih lagi, ketika dipraktikkan hingga kesempurnaan, itu dapat dipromosikan menjadi teknik tingkat dewa. Bagaimana dengan manual pedang ini? Apakah kamu puas? Aku mendapatkannya secara kebetulan. Kupikir itu menarik, jadi aku menuliskannya. Ye Qingcheng memegang kitab pedang naga dan Phoenix di tangannya seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Dan di alam gunung seluruh dunia, pertempuran antara kebaikan dan kejahatan akan segera berakhir. Kedua belah pihak menderita kerugian. Kekuatan gabungan iblis salju dan darah berlipat ganda, dan untuk sementara waktu orang-orang besar tidak dapat melakukan apapun padanya. Mereka tidak punya pilihan selain mengirim pesan kembali ke istana dan memanggil Kaisar Abadi untuk menangani masalah ini. Namun, untuk menghindari hukuman dari atasannya, He Yang Tian diam-diam melaporkan situasi tersebut kepada Fan Xicheng. Tepat ketika beberapa Kaisar Abadi tiba dan berencana untuk bekerja sama untuk membunuh iblis darah dan Snow pemberontak, sesuatu yang aneh terjadi. 12 orang suci abadi bertopeng hitam muncul di ujung pedang, langsung menerobos larangan dan menyelamatkan iblis darah dan salju. Setelah iblis darah dan salju melarikan diri, pasukan itu masih tidak mau menerima bahwa mereka tidak dapat melihat harta rahasia dari harta ilahi sementara lorong itu masih terbuka. Beberapa orang pemberani bergegas ke harta ilahi lagi untuk mencari peluang. Namun, tanpa dukungan Dewa Pedang Wang Yi, ruang ini mulai runtuh dengan cepat dan akhirnya banyak sekali orang yang mencari harta ilahi itu tewas dalam badai ruang angkasa. Ye Changtian dan gengnya. Para penghasut yang jauh di domain pedang tidak tahu tentang hal ini. Saat ini mereka menikmati perlakuan terbaik di domain pedang. Pernahkah kamu penguasa Pulau Jiadao akan naik tahta besok? Apakah penguasa pulau mengambil alih? Apakah kamu belum tahu domain pedang kita terletak di Pulau Pedang? Pemilik pulau itu juga merupakan penguasa domain pedang, bahkan Kaisar Pedang harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Skiour, informasi Anda terlalu ketinggalan zaman. Tahukah Anda bahwa penerus pemilik pulau adalah pemilik Wuji Sword Intet Genius Top Ye Qingcheng? Desis, dia sebenarnya adalah pemilik Wuji Jianxin. Tidak heran. Untuk sementara waktu orang-orang di jalanan dan gang-gang membicarakannya. Pada hari kedua di lantai atas kota Jianhuang, Ye Qingcheng mengenakan mahkota pedang dan jubah pengantin berdiri dengan bangga di tembok kota. Di bawahnya ada Kaisar Pedang Wutan yang membungkuk dengan hormat.
9 kulit keong bergema di seluruh Jiancheng. Kaisar pedang hutan secara pribadi membantu Ye Qingcheng untuk naik ke kursi utama. Hati pedang yin yang Ye Qingcheng memancarkan cahaya redup. Semua praktisi pedang dengan niat pedang merasa seolah-olah mereka melihat kaisar mereka sendiri ketika mereka melihat Ye Qingcheng. Perasaan hormat dan berlutut muncul dari hati. Hari ini, penguasa Pulau Pedangku berhasil naik tahta dan wilayah pedangku damai dan makmur. Saat ini, semua pembudidaya pedang di tembok kota berlutut bersamaan. Inilah yang ingin mereka sembah di dalam hati mereka. Untuk Yin Yang Sword Heart, dia adalah dewa mereka. Bab 47 Black Jade Kilin. Karena Ye Qingcheng baru saja berhasil naik tahta penguasa Pulau Jiadao, dia masih memiliki banyak hal untuk diurus, jadi Ye Changtian hanya bisa kembali ke istana peri Lingshuang bersama Xiao Jin. Meninggalkan Xiebo untuk menjalankan tugas untuk Ye Qingcheng. Dengan perlindungan Wang Yiwutan dan Wu Ming di domain pedang, Ye Qingcheng dapat dikatakan lebih aman daripada di istana abadi Lingshuang. Jadi Ye Changtian tidak perlu khawatir tentang keselamatan Ye Qingcheng sama sekali. Istana peri Lingshuang biasanya ramai dengan aktivitas sekarang sepi. Seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Paman Fu. Ye Changtian berteriak sekuat tenaga. Paman Fu adalah kepala pelayan istana Lingshuang Fairy. Dia adalah orang yang mengurus kehidupan sehari-hari Ye Changtian pada hari kerja dan merupakan pelayan paling setia dari istana peri Lingshuang. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang tampak lemah tetapi berjalan dengan cepat keluar dari halaman dalam. Dia sangat gembira ketika melihat Ye Changtian. Tuan sudah kembali. Di mana orang tua saya? Mereka tidak ada di rumah. Pelayan tua Fu Bo mengangguk. Binatang suci langka muncul di tanah Muxian sekali setiap 1 juta tahun. Untuk mencegah siapapun sampai di sana lebih dulu, Lingshuang dan Hao Tian memimpin prajurit elit istana abadi untuk menangkapnya. Oh, Ye Changtian memiringkan kepalanya dengan secercah cahaya di matanya. Seperti apa rupa makhluk mitos itu Paman Fudo, kau tahu? Ye Changtian langsung tertarik dan mulai bertanya. Menurut sang master, makhluk mitos itu memiliki kepala naga tanduk rusa kepala naga. Mata singa punggung harimau pinggang beruang sisik ular. Dan kuku kuda memancarkan cahaya suci hijau gelap di sekujur tubuhnya sangat langka. Ini Xiao Yu, seru Xiao Jin. Siapa Xiao Yu? Xiao Jin langsung bereaksi dan melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Oh, Xiao Yu adalah pacar saya. Tiba-tiba aku merindukannya. Ye Changtian meliriknya. Xiao Yu adalah kilin giok hitam dan salah satu mantan hewan peliharaan Ye Changtian. Dia memiliki kepribadian yang bangga dan arogan dan tidak akan mendengarkan siapapun kecuali tuannya, Ye Changtian. TSK, mengapa mereka semua ada di sini? Xiao Jin menggosok jari-jarinya dan bergumam. Dia akhirnya menemukan tuannya dan ingin menempati lengan tuannya sendirian untuk sementara waktu, tetapi orang lain mengikuti napasnya dan datang ke alam Zixiao satu demi satu. Itu membuatnya marah hanya dengan memikirkannya. Oke, apa yang kamu gumamkan? Jika kamu tidak pergi sekarang, Xiao Yu akan menyakiti keluargaku dan aku akan menunjukkan padamu bagaimana Ye Changtian pura-pura marah. Tanah Muxian penuh dengan energi spiritual dan merupakan tanah harta karun untuk berkultivasi. Saat ini, tempat kultivasi yang berharga ini dikelilingi oleh orang-orang karena ada binatang suci yang sangat langka di dalamnya. Binatang mitos ini dengan bangga berjalan di tanah peri gembala memancarkan cahaya ilahi yang redup. Hai. Benda ini indah. Jika aku menangkapnya dan menjadikannya pajangan untuk Qingcheng, itu akan sempurna. Ye Hao Tian mengambil palu dan hendak maju dengan semangat. Tetapi ditarik oleh Ye Lingshuang di samping. Tunggu, apakah menurutmu binatang itu mudah ditangkap? Kita bahkan belum tahu kekuatannya. Biarkan orang lain mengujinya terlebih dahulu. Ye Hao Tian menggaruk bagian belakang kepalanya, menyingkir, dan memperhatikan dengan saksama. Pada saat ini, seseorang akhirnya tidak tahan dengan kesepian dan memimpin. Aku melihat sebuah domain besar terbuka, dan segala sesuatu di dalam domain menjadi sangat lambat. Orang yang bergerak adalah Fan Sicheng, kaisar abadi dari alam abadi Sicheng. Dia langsung menggunakan alamnya. Binatang suci di domain berjalan dengan ringan dan luar biasa lambat. Dan ekspresinya menunjukkan sedikit keterkejutan. Karena tidak ada yang membutuhkan makhluk ilahi ini, maka aliansi negeri ajaib baratku akan menerimanya. Melihat Fan Sicheng telah mengambil tindakan untuk mengendalikan makhluk ilahi, Su Changfeng, kaisar abadi Tianfeng dari negeri ajaib Tianfeng, tidak bisa lagi menahan diri. Jika makhluk ilahi ini benar-benar diambil oleh negeri ajaib barat, mereka akan mendapatkan bantuan besar dan akan berada dalam bahaya lagi. Tepat ketika kaisar abadi Tianfeng menggulung lengan bajunya dan hendak bergabung dalam pertarungan sulin. Yang berdiri di sampingnya meraihnya kembali. Ayah, jangan impulsif, tunggu dan lihat. Sejak mengikuti Ye Changtian, Jian Feng Shenzang, dan kelompoknya, Sulin benar-benar mengerti apa artinya selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Yang lebih menakutkan lagi adalah aura yang terpancar dari binatang aneh ini persis sama dengan aura Xiao Jin di samping Ye Changtian. Siapakah Xiao Jin? Dia adalah eksistensi menakutkan yang dapat membunuh kaisar abadi hanya dengan satu napas. Bahkan Dewa Pedang pun harus berlutut padanya. Dia bisa yakin bahwa yang disebut binatang suci ini pasti setingkat dengan Xiao Jin. Namun tepat ketika Fan Sicheng tertawa ke langit dan mengira dia telah memenangkan binatang suci itu, Li Tianjiao, putra Dewa Aliansi Negeri Ajaib Barat, juga bergegas mendekat ketika dia melihat kilin giok hitam, matanya hampir jatuh ke tanah. Jika orang lain tidak mengenalnya, bagaimana mungkin dia tidak mengenalnya?
Ratusan ribu tahun yang lalu ketika dia belum menjadi patriark klan kuno, mantan patriark telah menyinggung unicorn giok hitam. Dan seluruh klan kuno hampir musnah. Anda harus tahu bahwa pada saat itu klan kuno memiliki seorang kaisar agung yang bertanggung jawab dan statusnya setara dengan klan Tianfeng. Dalam pertempuran itulah semua ahli dari keluarga dahulu terbunuh atau terluka. Dan mantan kaisar dari klan dahulu juga jatuh. Sejak saat itu klan dahulu menjadi pengikut Phoenix kegelapan dan tidak bisa lagi mengangkat kepala mereka. Kamu tidak beruntung bertemu denganku. Dia berpikir bahwa Kilin Giok Hitam ini jelas bukan orang yang membantai seluruh klannya, jadi dia mengalihkan semua amarahnya ke Kilin Giok Hitam ini. Segera, Li Tianjiao juga bergabung dalam barisan untuk melawan binatang suci itu. Merasakan aura Li Tianjiao, Mo Yu Kilin menoleh dan berseru kaget. Dari suku mana orang ini berasal? Dia tidak pernah mengubah kebiasaan buruknya. Li Tianjiao tidak pernah bermimpi bahwa Kilin Giok Hitam yang dia serang sekarang adalah Kilin Giok Hitam yang hampir menghapus klannya dahulu. Detik berikutnya Kilin Giok Hitam mengangkat kuku hitamnya dan menjatuhkannya dengan keras. Domain Fan Xicheng hancur dalam sekejap seperti pecahan kaca. Fan Xicheng dan Li Tianjiao terpental puluhan meter jauhnya. Kilin hitam melihat sekeliling karena alam Zixiao bukan wilayah klan kuno. Dunia di sini terlalu rapuh. Giok Hitam Kilin datang untuk mencari tuannya dan dia tidak ingin menghancurkan dunia ini dengan satu kuku karena itu akan membuat tuannya tidak bahagia dan dia akan dihukum. Tetapi karena kekuatan yang digunakan barusan tidak cukup, kedua serangga kecil itu hanya terpesona. Ketika mereka melihat bahwa Kilin Giok Hitam melawan dan bahwa Fan Xicheng dan Li Tianjiao tidak terluka, yang lain juga merasa percaya diri dan bergabung dengan jajaran untuk melawan binatang ilahi itu. Hanya Kaisar Abadi Tianfeng dan Kaisar Abadi Hao Tian yang masih menunggu dan mengawasi. Namun sebanyak apapun senjata abadi dan formasi, bahkan senjata suci, yang dilontarkan oleh semua orang, itu tidak berguna bagi Kilin Giok Hitam. Itu seperti menggelitiknya. Secara bertahap, Kilin Giok Hitam juga kehilangan kesabarannya. Ia benar-benar kesal dikelilingi oleh sekelompok serangga. Jadi ia melolong ke langit. Raungan keras dan panjang mengguncang langit. Semua kaisar abadi yang menyerangnya terpental. Bahkan Kaisar Abadi Hao Tian dan Kaisar Abadi Tianfeng yang sedang menonton kesenangan ikut terlempar sejauh beberapa kilometer. Orang lain dengan basis kultivasi rendah bahkan ikut terlempar. Pada saat ini Kilin Giok Hitam berbalik dan melihat Ye Lingshuang di sampingnya. Mungkin karena dia melahirkan Ye Changtian dan memiliki aura asli Ye Changtian di tubuhnya, Kilin Giok Hitam merasa sangat dekat dengannya ketika melihatnya. Itu adalah napas tuannya. Kilin Giok Hitam menggosokkan kepalanya ke Kaisar Abadi Lingshuang dengan ramah.